mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kulo niki dari pertama lungguh teng mriki. Kulo ku ngantuk, Pak. Saya Ngantuk mendengarkan sederek-sederek saking mriki bosone alus tenan ya. Sampai kulo ngantuk. Ngapunten nggih. Yang jenenge kulo yang Cirebon. Iki basa Jawane kak radi kasar, Pak. Terus mulai bingung, kalau toh nanti saya di atas panggung tausian gitu kan ini nggak bosa apa ini, nggak bosa Cirebon sampai mudeng orang ini, mudeng, tenan orang, temenan beli. Tapi kayaknya orang muda, orang percaya ya. Boten percaya Pak Ilyas. Apa tak tawarke dua bahasa? Gelem ora? Satu Ukraina. Ngerti ora? Ngerti beli? Apa setunggal meleh Rusia mundak-mundak beli ngerti ya. Iya. Ya wis lah. Oke, berhubung khawatir jenengan mboten ngertos bahasa Cirebon, nggih, ngapunten kula pakai bahasa Melayu ya. Nggih, kula iki pengen Melayu bahasa iki sadis. Masya Allah, alhamdulillah, bahagia sekali, senang sekali. Berkah doa-doa jenengan, kula dugi teriki dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fahimni kulla kitabin la nasyakku ya diwa ini ala kira'atiha muddatan hayati wa ba'da mamati wa fawidu amri lamma la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ilyas Akbar Al-Madani, Pengagung Binantoro saking Kabupaten Karanganyar, ingkang sampun rawuh, ingkang sampun hadir di depan kita semua, ingkang saya hormati pula Bapak Camat beserta rombongan, Bapak Kapolsek beserta rombongan, Bapak Polo Desa Wonokeling bersama rombongan, yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya yang telah bersama hadir dalam mengikuti acara bersih desa, bersih dusun.
hajat 3 dusun. Pertama dusun Ngesep Lor, Ngesep Kidul, dan Wetan, yang diwakili oleh dusun Wetan, Desa Wonogiri, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Mugi-mugi mawon acaranya mendapat manfaat yang luar biasa, mendapat berkah yang luar biasa. Yang saya hormati pula para panitia yang sudah bekerja sama dengan luar biasanya sehingga acara bersih dusun niki alhamdulillah dapat kita nikmati bersama. Tidak saya lupakan beliau Pak Eko yang telah bersama hadir dengan kita, dengan para santri-santrinya. Saya kenal dengan Pak Eko ini dari tahun lalu, Pak. Saya yakin beliau ini seorang as-salakah, pengalir kebaikan. Dan semoga saja dengan pesantren di ujungnya beliau selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para adik-adik remaja putra, remaja putri yang telah menyiapkan dirinya untuk mendengarkan tausiah pada acara bersih dusun ini, semangat, semangat dohir dan batinnya. Tadi saya mendengar Bapak Ilyas Akbar minta doa. Kita doakan beliau semoga hajatnya terlaksana. Al-Fatihah. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga saja sholawat dan salam yang selalu kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW siang dan malam, dari semenjak kita diajarkan oleh orang tua untuk mencintai beliau, untuk selalu mendalami apa yang beliau ajarkan kepada kita, dan untuk selalu mahabbatul Rasul kepada beliau. Semoga saja diterima oleh beliau dan kita semua ini diterima oleh beliau, dan semoga saja di acara bersih dusun ini kita semua mendapat syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersih dusun itu tiap tahun apa? Tiap tahunnya berapa kali, Pak? Tiap tahun. Selalu diadakan di sini, di rumahnya Pak RW tadi. Bukan gantian. Oh gantian, muter-muter. Iya, 3 dusun itu. Dari 3 dusun muter-muter. Iya. Berarti hari ini di dusun Duwetan. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya menangkap dari kecil bahwa di tanah Jawa ini itu ada acara di mana seluruh masyarakatnya berkumpul ketika mengadakan acara yang namanya bersih dusun atau bersih desa. Saya pelajari bersih dusun ini merupakan suatu yang luar biasa bagi saya, karena di mana seluruh masyarakatnya berkumpul
untuk mewujudkan beberapa nilai-nilai kebaikan yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang saya pelajari adalah guyub rukun untuk bersama mengadakan acara ini dengan satu tujuan, yakni mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur ketika semua hadir ini berbeda, Pak, dibanding ketika kita mengucapkan rasa syukur dalam kesendirian. Luar biasa malam hari ini kita berkumpul satu dusun, bahkan ini tadi 3 dusun. Masya Allah, tadi saya lewat, Pak, rumahnya jauh-jauh ya, tapi alhamdulillah dengan semangat rasa syukur ini, semua yang dari jauh-jauh dari 3 dusun ini alhamdulillah berkumpul di sini. Jadi semoga saja rasa syukur dari masyarakat 3 dusun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampean ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dasar rasa syukur ini banyak manfaat lain yang dihadirkan. Di antaranya adalah silaturahmi. Silaturahmi ini menurut saya adalah wadah untuk mencerdaskan diri kita. Di mana tidak cerdas? Kita yang biasa setiap hari tidak ketemu, sekarang alhamdulillah dipertemukan. Nah, akhirnya memori-memori sampai muncul, ya kan? Ini begini. Nah, saya punya kabar baik nih. Saya ketemu sama mas ini, sama adik itu, sama bapak ini. Ngobrol siapa tahu ada kebaikan. Wah, saya pernah punya salah sama bapak ini, sama adik ini, sama mas ini. Mumpung ketemu di sini, ada baiknya saya meminta maaf. Dan banyak lagi manfaat dari silaturahmi. Saya berharap semoga silaturahmi kita semua pada malam hari ini ke depannya menjadikan energi bagi kita semua untuk lebih membangun dusun yang kita hormati ini, lebih menjunjung tinggi dusun yang kita junjung tinggi, khususnya Kabupaten Karanganyar. Dari rasa syukur kemudian muncul namanya silaturahmi. Muncul lagi Pak, kebaikan lainnya dari acara pada malam hari ini. Acara mubarakah, pemberkatan. Bagaimana kita tidak diberkahi Pak duduk di sini? Walaupun tadi sempat gerimis ya, maka yakinlah bahwa hari ini kita diberkahi oleh para leluhur kita yang telah berjuang mendirikan dusun-dusun di desa Wonogiri. Semoga beliau melihat kita. Semoga beliau restu kepada kita.
ridho kepada kita dan berdoa untuk kita pada malam hari. Kemudian dari mubarakah ini muncul kembali rasa yang paling terdalam dari kita sebagai generasi penerus dari para leluhur di dusun-dusun ini. Apa itu? Al-Qassalam, memberi penghormatan kepada beliau-beliau yang telah berjuang. Apalagi saya baca bahwa di daerah Solo, Karanganyar, sampai Gunung Lawu, sampai Magetan sana, itu dulu diislamkan salah satunya oleh putranya Syekh Abdul Muhyi Pamijatan. Beliau adalah guru besar Thariqah Satoriyah. Ada putra beliau ke sini, namanya Syekh Faqih Ibrahim. Dan tidak menutup kemungkinan di daerah kita ini adalah bekas daripada perjuangan beliau. Sehingga dengan keyakinan saya ini, saya yakin bahwa di tempat-tempat yang kita sering lalui ini, dari Solo sampai ke Gunung Lawu ini, semuanya adalah bekas salik-salik Satoriyah. Kalau diceritakan panjang Pak sejarahnya, karena nanti dari Sultan Hamengkubuwono II sampai kepada kelima, sampai dihadirkannya karya yang luar biasa, termasuk serat centini tersebut. Itu salah satunya awalnya dulu itu disebarkan oleh Syekh Faqih Ibrahim. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita semua bersama-sama Al-Qassalam memberi penghormatan wabil khusus kepada poro danyang di dusun Ngesep Lor, Ngesep Kidul dan Duwetan. Bu, ngantuk? Boten? Beli? Iya. Boten ketinggal ya. Iya. Ibu ning jero dadi krungu abdi weruh. Iya. Oh, masuk. Ya punten para sepuh ya. Saya kalau untuk bercanda itu bingung, Bu. Saya lebih menghormati waktu yang ada, lebih menghormati waktu yang dipadatkan untuk sebuah pengajaran. Gitu? Kalau jenengan mau humor agar tidak ngantuk ya jangan undang saya nanti. Harus pelawak. Jadi wong Cirebon mah bodor. Ngerti bodor? Bodoran. Kaya Sri Mulat Pak. Ya. Dari sekian yang saya ungkapkan tadi, ada yang lebih penting sekali, yakni dari bebersih dusun itu sendiri. Dan kalau dikaitkan nanti dengan seluruh yang ada di dusun ini, yakni penghuninya atau kita-kita ini yang jadi penduduknya, atau kita-kita ini yang alhamdulillah telah
diciptakan Allah oleh Subhanahu wa taala di bumi sebagai manusia. Berarti kalau bersih dusun ini berarti tiap gang dibersih, Bu. Disapu. Sapunya harus sapu apa, Bu ya? Sapu tuh. Sapu jagat namanya. Robana Atina ya. Iya. Dibersihkan dengan doa. Ya. Sudah berdoa semua? Acaranya malam ini apa? Nanti siang apa? Apa tadi, Pak? Tadi sore? Banyak buah-buahan. Oh, berarti ada tumpengannya ya? Selamatan ya. Oh, di depan saya nggak ada ya, dia. Pelit jenengan itu ya. Ya. Oke. Ya. Ada yang lebih penting, Pak, tentang kebersihan kita semua. Oke. Saya ulangi lagi, monggo. Tentang kebersihan kita semua. Hati-hati Pak Ilyas, Pak Camat, monggo Pak Kapolsek, monggo hati-hati. Matur nuwun, terima kasih. Tentang kebersihan diri dohir dan diri batin kita semua. Jadi dengan jalan acara bersih dusun ini menjadi pemasukan perbendaharaan dari kita semua untuk sering mengingat-ingat ketika diadakannya acara ini, tujuan intinya adalah membersihkan diri dohir dan diri batin. Begitu sekiranya ibu-ibu. Nah, diri dohir ini dibersihkan dengan apa kira-kira kan? Ya sampean sudah gede-gede segini, sudah tua-tua segini, sudah ngerti lah yang namanya membersihkan diri dohir. Sudah paham? Paham, Bu? Paham ya? Jadi, dalam ilmu thariqah, Pak, kebetulan saya berjalan di dalam thariqah Satoriyah ya, yang beliau perjuangkan dari putra yang di sini Syekh Abdul Muhyi, Syekh Ibrahim Fakih atau Syekh Fakih Ibrahim. Bersih ini menurut kami adalah toharoh. Sedangkan dalam kajian kami dari guru ke guru, toharoh itu ada dua. Toharotu ala nawaini. Toharotul dohir wa toharotul batin. Toharotul dohir tahsulu bima isani. Bahwa yang namanya membersihkan dohir itu dengan air, dengan secara salib, itu dengan wudhu. Oke. Sudah wudhu semua? Sudah. Oh, sudah batal. Kaya ngene-ngene terus ana sing ngentut pripun niku? Wis desel-deselan sampean iki. Tapi alhamdulillah ya, ramah kelan ya. Ya. Dengan mandi itu salah satu kegiatan keduanya yang harus kita lakukan tiap hari.
Kemudian lagi kalau disambungkan dalam thariqah satoriyah itu minimal 7 kali dalam sehari semalam, 7 kali. Lah kalau sampean ingin 203 kali silakan. Mumpung airnya di Karanganyar ini nggak pernah kering Pak ya? Boten. Apa ono sing sering tayamum iki kan? Nah itu kan syukuran Pak, alhamdulillah. Kedua adalah membersihkan batin. Bagaimana kan? Tasulu bima taubati wa tasfiyah. Itu dengan cara taubat dan membersihkan apa yang ada di dalam diri batin kita. Taubat dan membersihkan apa yang ada di dalam diri batin kita. Sudah tepat belum? Derek, masih ada sambal. Doyan sambal Pak? Ya. Memang tobat sambal itu tobatnya dimu. Kalau toh andai saja di dalam hati sampean itu benar-benar melakukan taubat, insya Allah Pak boten ngeten. Boten ngeten. Nah, maka dengan manfaat acara bersih dusun ini monggo kita bersama-sama membersihkan sekiranya toh ada kotoran di dalam batin kita semua. Nah, sebelum bicara pembersihan kita kaji ulang lagi, kita dalami dulu apa yang ada pada diri kita. Sampai ini manusia duduk, manusia, benar manusia, duduk jin, sanes, duduk malaikat, duduk setan itu, duduk meneh. Alhamdulillah. Berarti kita sadar sekarang kita apa? Manusia. Manusia ini ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, diberikan sesuatu yang sangat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berlebih, yang memang ini harus kita pelajari semua. Maka kita bersama-sama mendengarkan. Saya juga sama Pak Bu, masih belajar, masih belajar. Pada manusia ini ada beberapa susunan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu tahu mana dari susunan ini yang harus dibersihkan. Jadi tidak harus dengan mandi saja atau wudhu saja. Begitu sekiranya. Kita diberikan zat Pak sama Allah. Zat kita ini berasal dari zatnya Allah. Nah, itu dulu awalnya. Zat yang diberikan Allah kepada kita ini kemudian dikenal dalam thariqah satoriyah namanya zat pribadi. Zat pribadi. Nih, ngapunten. Kalau sudah umur 40 tahun sebenarnya harus belajar ini. Kalau orang lebih dari umur 40 tahun
tidak belajar tentang zat pribadi ini duka ini. Ya. Nah, dari itu monggo. Ya. Belajarlah sama ahlinya. Oke. Setelah kita diberikan zat pribadi oleh Allah untuk diperkenankan hidup, kemudian kita diberi nur, diberi cahaya. Dari para pejalan tarekat sendiri, banyak yang menyatakan bahwa nur yang ada di dalam diri kita itu berasal dari nur Muhammad. Nur Muhammadnya berasal dari Nurullah. Begitu kata Rasulullah, anna min nuril. Oh begitu ya kan. Nah, jadi setelah kita diberi kuasa untuk hidup, kemudian kita diadakan dengan bahan, namanya apa tadi? Nur Muhammad. Maka diadakanlah kita, diproseslah kita. Kemudian kita diberi oleh Allah yang namanya sir. Sir ini menurut pemahaman saya Bunda, saya tangkap dari kajian orang Jawa, kajian orang Cirebon. Sir ini ada yang menyatakan namanya rahsa. Rahsa, bukan rasa. Ada hanya di tengahnya. Rahsa. Kalau rasa itu adalah keadaan di mana tidak dirasakan di dalam rasa itu sendiri kecuali Allah. Ini yang dinamakan sirrum min sirri, rahasia yang di dalamnya lagi ada rahasia. Kalau rasa itu milik nafsu, makanya bisa merasakan teh manis, kopi, gitu, asam, dan sebagainya, rasa-rasa yang ada di dalam bumi ini. Itu rasa. Kalau rasa adalah rasa yang khusus, yang tidak merasakan apa-apa kecuali Allah. Nah, ini saudara, luar biasa. Ayam dikasih nggak kira-kira kan? Sudah sering ngomong sama ayam. Banyak di sini yang melihara ayam. Ayam apa kira-kira Pak? Ayam kampung. Oh, ya. Ayam tidak punya rasa, ini tidak punya. Pohon gimana kan? Tidak punya. Tidak punya. Kan jin gimana? Jin punya. Karena jin dan manusia ini diperuntukkan untuk apa? Ibadah. Lah kalau jin dan manusia ini ibadahnya tidak dirasa dalam rasanya kecuali Allah, bagaimana ibadahnya? Paham? Jelas? Oh, jadi itu kan zat pribadi, nur dan rasa. Jadi itu Pak, silakan terus diperjuangkan, diperjalankan ibadah kita sampai
sampai menembus rasa kita sendiri. Nah, ini dalam dunia sana dinamakan sirul insan. Di Cirebon sendiri bilangnya rahasia, Pak. Rasa ini. Kalau rasa bukan rahasia, kalau asam, asam semua. Kalau pahit, pahit semua. Tapi kalau rasa ini ya rahasia. Nah, kenapa dinamakan rahasia? Karena yang tahu itu adalah diri sendiri ketika merasakan bersama Allah. Nah, makanya rasa ini atau sir ini menurut orang Cirebon itu sama. Nggak tahu di sini. Oke. Tapi yakinlah sama lah, ya. Oke, yakin sama lah. Oke. Jadi ibadah kita harus menembus ke sana, Bu. Ketika kita zikir harus menembus ke sana. Nah, kalau sampai zikir, sampai ngaji Quran tidak dirasakan sampai bersama Allah, bagaimana sampainya? Dari penghantaran ibadah itu sendiri. Itu saudara. Nah, kemudian sampean dikasih lagi oleh Allah. Ini sudah jelas. Oke. Namanya roh, Pak. Oke. Nah, jenengan ada rohnya? Ada. Sudah dipegang belum rohnya? Iya. Kemarin saya lihat ada video orang ngambilin apa itu, dimasukin botol itu, nggak tahu nih apa sudah diambilin enggak. Banyak di sini. Kayak ngambilin sesuatu dimasukin apa? Botol terus ditutup. Kira-kira ngambilin apa nih? Ngambilin tuyul, Pak. Oke, nggak tahu apa itu. Ruh yang ada di dalam diri kita kuasanya berbeda, Pak, dengan ruh yang ada di ayam. Berbeda. Nah, maka dengan ini mangga saudara belajar dan terus belajar. Karena ruh ini adalah ilmu yang harus kita pelajari. Walaupun kata Allah, pengetahuan ruh yang diberikan kepada manusia ini sedikit. Harus terus belajar. Nah, sampai kalau tidur biasa tidur ngorok betul? Ngorok. Sadar sampai ngorok. Oh, itu selalu tenang itu. Lah kalau tidurnya sudah nyenyak sekali, terus sampai mimpi. Lah itu menurut kami Pak, yang dipelajari guru ke guru, itu namanya ruh rewani. Ruh rewani. Lah kalau tidurnya tidur ayam atau turu-turu ayam ya? Oh, tuh bahasa turu-turu ayam. Apa, Pak? Oh, ngono kayak turu walang. Rasa turu, rasa ya. Jadi di antara dua kesadaran ya. bisa tidur. Kemudian jenengan ini belum terlelap, tapi jenengan terasa keluar dari tubuh. Terus jenengan ini pundi iki jalan-jalan ngoten nggih. Duka pundi Gunung Lawu apa Gunung Cermek? Nggih. Apa duka pundi? Bu alam-alame napa ngoten sih? Tapi jenengan jalan-jalan gratis, Pak. Lagi jenenge jisim latif. Ini juga termasuk salah satu yang Allah berikan kepada kita. Niko. Lah terus kalau sampai melek, contoh jenengan lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Terus jenengan iki pas bene regel, mati regel, jatuh, atak blok jare wong Cirebon emang. Jatuh, jenengan tidur. Terus jenengan iki pundi ngoten nggih dalam zikir. Nah, itu juga namanya jisim latif. Bisa. Atau belum tertidur nyenyak ketika jenengan zikir sudah keluar, itu juga jisim latif. Dan kadang dia bisa melihat kita lagi duduk. Ketika kita sedang menghadap Allah, dilihat oleh jisim latif itu. Nah, siapa jisim latif itu? Ya kitanya sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan yang lain. Kitanya sendiri. Bahkan jisim latif ini kalau dibicarakan luas, masya Allah, bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Bapak-bapak pernah melet perempuan nggak? Wih, mantep itu. Belum pernah melet ya? Tapi dipelet perempuan wes. Bu kaya ngono kaya bu. Sok ganteng ya ibu. Oke. Tapi belum ya? Wes hebat tenang ya. Ya udah, itu hanya candaan Pak. Itu yang bekerja adalah jisim latif. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau orang jatuh cinta, nggih pikirannya niku teng mriku mawon. Paham boten? Sakmono akeh liyane tapi tetep pikirannya ngono wae. Akhirnya apa? Akhirnya dari kehendak cipta, jisim latifnya kasihan. Akhirnya berproses. Apalagi dikasih jambi-jambi ya. Pakai sing duwe jambi-jambi ae. Bapak blas. Pakai. Wis, kula percaya tenan sampeyan iki jambi-jambine iki sak buku iki. Wae tenan iki. Iya, kemak apa wae duwe iki jenengan iki. Akan. Ya. Alhamdulillah. Kemudian ketika jenengan zikir, ada Pak yang keluar juga. Namanya ruh rohani. Ruh rohani ini terjadi Pak proses namanya zauq batiniyah. Nikmatnya luar biasa ketika jenengan memuji Allah, berzikir tersebut. Nambah nikmat, lezatnya luar biasa. Lah ini proses di mana ruh rohaninya sampai ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi begini? Karena jenengannya lillah. Tidak ada keinginan lain yang sampean sebut, yang sampean zikirkan itu kecuali karena Allah. Nikmatnya luar biasa. Berbeda ketika jenengan kada pokoknya dagangannya sepi nggih. Lah terus jenengan dalune wudu, nggih. Salat apa? Tahajud terus jenengan zikir dengan harapan nggih doanya dikabul karena ada sesuatu permintaan. Ano apa pengen tokone laris dagangannya laris. Kenikmatannya berbeda. Walaupun sama zikirnya sama menyebutnya. Ruh rohani tidak begitu zauq batinnya. Tidak begitu. Begitu saudara. Jadi mangga nikmati waktu yang tersiksa. Untuk apa? Untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau lagi melek begini yang
kesana itu namanya ruh rohani. Lah kalau lagi merem namanya ruh oh begitu Kak. Berarti banyak ya Kak ruh-ruh. Tidak satu. Itulah Pak, kekuasaan Allah yang telah diberikan kepada manusia. Begitu. Kang, apa nanti kalau ruh rewani lepas, ruh rohani lepas, apa kita nanti akan mati? Tidak mati. Karena kontrak kita masih jelas. Israel belum datang ke kita, tidak. Jadi hanya rasa-rasa batinnya yang dirasakan ketika menghadap Allah. Itu tanda ruh kita memancar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu jadi ruhnya beda ya Kang, dipaini manusia ini kali ruh saya saja. Kemudian ruh ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana? Ke bumi. Nah, berarti jenengan lagi umur berapa nih? 4 bulan? 4 bulan. Ditiupkan. Nah ini Pak, proses lagi Pak. Sebelum ruh kita ditiupkan, kita dikasih perangkat yang luar biasa lagi. Untuk apa? Untuk bisa hidup di dunia. Loh, dikasih perangkat. Ada nafsu, ada akal. Ada nafsu, ada akal. Nah, dengan nafsu dan akal akhirnya kita bisa hidup di dunia dan berproses Pak di sini. Lah kalau jenengan tidak ada nafsu, sampean tidak bisa kumpul di sini bersama saya. Begitu juga dengan saya. Ini semua karena nafsu. Bukan saya kedahan lah sampean ini. Kalau tidak ada nafsu pasti menang wae ngono kae. Lah niku. Untuk berproses agar fitrah manusia ini bisa diupayakan hidup di dunia, Allah menciptakan tambahan lagi Pak untuk kita, agar di bumi bisa diakses, di langit bisa diakses. Apa itu? Dinamakan jiwa. Jiwa. Ngantuk Bu? Ngantuk belum? Iya. Enak nih ngaji jiwa nggih. Jiwa adalah 2 terminal untuk mengakses fitrah kelangitan dan untuk mengakses kebumian. Fitrah kelangitan itu apa-apa. Nah ini yang harus kita pelajari Bu Pak. Jadi fitrah kelangitan itu 1 roh, 2 sir, 3 nur, dan 4 zat pribadi. Sambung jelas? Jelas? Diulang. Akses kelangitan, ini koordinasinya kepada ruh, sir, nur, dan zat pribadi. Kenapa saya bilang begini? Bu Pak, ruh kita dulu itu sebelum dimasukkan di dalam tubuh kita ini, tanpa tedeng aling-aling dengan Allah, tidak ada hijab sama sekali dengan Allah, langsung berbicara, berdialog dengan Allah. Nah,
Kecil. Terus roh ini dikasih pakaian yang luar biasa, yang khusus sekali oleh Allah. Apa itu? Pakaian kesucian. Nah, maka untuk agar bisa hidup di bumi ini, ya, itu diakses oleh jiwa. Begitu. Nah, makanya di dalam jiwa ini ada dua bisikan. Oke. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa kita terbuka, sadar, eling, waspada, muraqabah, ya, dengan dunia kelangitan, artinya terus takorub kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita di sini tidak terhenti mendapat akses dari kelangitan, selalu diberi petunjuk, hidayah, kebaikan. Bisikan yang satu adalah bisikan yang fasik. Nah, bisikan-bisikan ini nanti dari jiwa diterima oleh nafsu, diterima lagi nanti oleh akal, diterima lagi oleh jisim latif, dan kemudian dikopi kepada jisim kasif, tubuh kasar. Nah, itu bisikan yang buruk. Nah, kalau bisikannya yang baik, yang dari akses kelangitan diteruskan kembali oleh jiwa, diterima juga sama oleh siapa? Oleh nafsu. Bedanya diterima oleh nafsu yang diberkahi, nafsu yang dirahmati, bukan nafsu yang dibiarkan liar. Apa sih kan nafsu-nafsu yang diberkahi itu? Itu menurut para guru-guru adalah nafsu mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan nafsu kamilah. Lah kalau yang dibiarkan liar adalah lawama, amarah, sufi atau mulhamah. Begitu saudara. Begitu kan? Ya tetap akses kelangitan, misi kelangitan harus terus dilanjutkan, disampaikan oleh jiwa kepada nafsu untuk diproses. Kemudian minta bantuan sama akal. Kemudian diterima oleh jisim latif dan dikopi kepada jisim kasif, tubuh kasar ini, untuk jadi perbuatan. Paham betul sing dhuwur sore? Paham. Nah, agar jiwanya terbuka, salah satunya adalah dengan zikir. Lah yang jadi masalah sekarang kita zikir terus berkali-kali, tapi akses kelangitan ini kadang muncul, kadang boten. Terus boten. Lagi pertanda beratus kita ini kotor. Artinya bukan kotor sekali. Jita, pasti ada kotoran-kotoran, atau bahkan susah untuk sikat. Lagi silah poros dulu kan belum muliakan nggih. Monggo. Mumpung acara kok bersih dusun. Nggih, kula ajeng titip nggih 2 perkali sekarang insyaallah damel kesayan, damel keresikan. Bersih nggih diri kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Bukan para sepuh, bukannya saya mengajarkan di bukan ya. Jenengan kalau baca istighfar biasanya bagaimana? Bacanya pakai apa? Istighfar umum ya. Astagfirullah al-azim. Berapa kali sehari Bu? 500,
Ya memang harus banyak tuh ya. Istighfar harus banyak karena kita lalai dan luput itu banyak di sehari-hari kita. Ya. Sebelum jenengan baca istighfar yang banyak, ini ada metode Pak. Ada apa? Metode. Silakan kalau sampean senang dipakai metode dari saya. Ini juga dari guru-guru juga. Nah, yang jelas tadi, siapa yang dibersihkan yang ada pada diri kita. Kalau roh, sir, nur dan zat pribadi tidak dibersihkan, dia tetap bersih. Yang bisa kotor itu jiwa. Kedua nafsu. Ketiga akal pikiran. Keempat jisim lahir. Empat dan empat. Jiwa, nafsu, akal, jisim lahir. Kan saya bingung kan, tangan itu ngomong jiwa, ngomong roh, ngomong nafsu. Ini gimana sih kan bahasa yang jelas? Pak, Bu, menurut kami, punten ya, jiwa itu bisa dikatakan sebagai roh, bisa dikatakan sebagai nafsu. Dia itu perantara di antara keduanya. Jika dia itu sadar kepada kelangitan, fitrah, dinamakan sebagai apa? Roh. Lah ketika dia harus berproses ke sini di kebumian, dia bisa dinamakan sebagai nafsu. Begitu peleburannya. Jadi jangan bingung. Lah makanya ada yang namanya sakit jiwa. Niki wonten sing sakit roh. Ada yang sakit roh. Kata. Niki rumah sakitnya enggak ada, Pak. Rumah sakit roh. Adanya rumah sakit apa? Jiwa. Pinten belumnya. Maka bisa kita bedakan dari tata letaknya. Yang penting jiwa adalah perantara untuk koneks antara ruh dan nafsu. Nah, jadi empat tadi yang dibersihkan. Lalu bagaimana kan metodenya? Yang Kang Agus mau jelaskan. Nah, punten nggih. Jenengan boleh baca istighfar berapa kali sehari, boleh, silakan. Tapi ini apa nih? Karena tadi yang dibersihkan itu apa? Empat, maka kita empat dulu. Gitu. Baru astagfirullahaladzimnya ke sana, meminta ampunan kepada yang maha besar, yang maha agung. Nah, ngoten nggih. Pertama, astagfirullahaladzim. Di mana dulu kira-kira? Tadi di jisim lahir. Nah saya nggak ngerti kalau nggak tahu gimana jisim lahir. Punten. Jenengan lagi apa ini? Duduk. Yang duduk siapa? Yang duduk itu tubuh kan? Kasar. Nah, jisim lahir kan jenengan lagi apa? Nah, ini orang ngerti ya. Podo wae lah. Kamu dengar bener. Yang penting, cipta rasa kasar kita itu, istighfarnya kita itu dihujamkan, diarahkan kepada jisim lahir. Karena itu kita, Pak, Bu. Itu kita. Itu bukan siapa-siapa. Itu diri batin bapak-bapak ibu-ibu sendiri. Yang kadang salah, yang kadang benar.
Jadi astagfirullahaladzim lah, ini dirasakan memintakan ampunan kepada kesalahan siapa? Jisim lah. Dan tuh satu. Keduanya astagfirullahaladzim. Kemana ini? Ke akal. Jadi masuk ke dalam akal pikiran bapak-bapak ibu itu. Siapa yang masukkan? Yang masuk zikirnya astagfirullahaladzim. Dimasukkan oleh apa? Oleh cipta rasa kan? Masuk ke dalam otak, ke dalam alam pikiran masuk astagfirullahaladzim. Apa? Memintakan ampunan kepada Allah terhadap apa? Kesalahan apa? Pikiran jenengan. Dan 3 kalinya astagfirullahaladzim. Ketika nafsu ya tadi ya. Kemana masuknya kan? Ketika baca istighfar untuk nafsu ke dalam hati. Lah karena di dalam hati sampean ini tempat bersemayamnya nafsu. Jadi astagfirullahaladzim. Jangan lembus ke dalam hati. Loh itu memintakan ampunan kepada Allah terhadap apa? Kesalahan nafsu jenengan. Nah. Kemudian yang terakhir tadi membersihkan apa? Jiwa. Lah jiwa di mana kan? Dan jiwa itu kalau secara letak pertaliannya itu ada di dada, di antara jantung dan hati. Jadi di dada. Karena jantung dan hati ini letaknya itu Pak, Anda kasoran, jadi di tengah-tengahnya. Nah, maka rasakan saja ketika jenengan astagfirullahaladzim itu masuk ke dalam jiwa. Susah kan? Susah apa? Jenengan pernah nggak menjiwai sesuatu? Pernah nggak? Sering kan? Menjiwai sesuatu. Nah nanti di sini Pak, asal pemberangkatan penjiwaan. Jadi yang penting di dada saja merasakan jenengan istighfarnya masuk ke jiwa. Memintakan ampunan kepada Allah terhadap kesalahan jiwa. Maten. Nah, sesudahnya kelimanya baru astagfirullahaladzim. Terus jangan lepas, merasakan makin dekat dengan Allah, makin dekat, makin memintakan ampunan kepada Yang Maha Agung. Terus berapa kali terus. Seenak-enaknya jenengan, selegol-legolnya jenengan. Ngoten sekiranya. Paham betul? Jadi 4 dulu. Di mana? Jisim latif itu tubuh halus sing padha kaya jenengan. Lamun cara di materi apa di meteri padha meterane. Cuman dia itu halus Pak, bercahaya. Nah kalau dohin kita ya begini, bedanya begitu. Apa kayak Casper kan? Ngerti film Casper kan? Zaman TV hitam putih ya. Zaman jadi kayaknya orang ya, orang muda Casper ya. Oh, no. Ya. Jadi ngoten. 4 dulu, baru kemudian lepas.
rasakan makin dekat dengan Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar untuk memintakan ampunan. Nah, maka cirinya pripun Kang? Wonten boten? Wonten. Cirinya jenengan makin lega. Makin apa sih? Lega, makin tenang. Lho, sing wae nyewotan dadine ora nyewotan. Nggih. Sing wae mlakuke rada apa niki bahasa pateng-tengan apa? Sami. Podo ya. Jadi semua berubah. Cara daharnya juga berubah, cara mandinya berubah, cara minumnya berubah, berbicara berubah, cara melihatnya berubah, semuanya makin berubah. Inilah proses Pak, di mana manusia makin kembali kepada fitrahnya. Artinya akses kelangitan makin hari makin luar biasa diterima oleh manusia itu. Sehingga misi kelangitan bisa diperjalankan. Apa kira-kira misi kelangitan? Khalifah. Kita disuruh jadi apa? Khalifah. Lan niku rahmatan lil alamin. Lan kula jenengan iki pengikutnya Kanjeng Nabi. Jadi harus di belakang beliau. Silahkan rubah dunia ini dengan fitrahnya manusia. Sekotor-kotore kula, sekotor-kotore jenengan, nggih. Gusti Allah masih membuka Pak. Gimana Bu? Gusti Allah masih nampi, masih menerima kita. Terus silahkan diingat-ingat dengan sejelas-jelasnya bahwa apa yang kita proses pada malam hari ini dengan jalan acara bersih dusun ini, semoga kita menjadi manusia yang semakin menyadari dengan apa yang telah diperbuatnya, dengan apa yang telah dilakukan. Silahkan bersihkan apa yang memang harus dibersihkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Jam piro niki? Biasanya ngaji sampai jam piro? Pasar. Jam 3. Aku teko iki bener ora, biasanya jam piro? Subuh. Insyaallah. Sip. Ngapunten, pilih dusun apa? Ngesep. Tanggung diri istilah pundi? Berapa meter? Lebih. Nggih. Tadi ada acara lagi saya di rumahnya Pak Ibnu nggih. Tang dusun ngesep ya? Iya. Nggih. Masih lanjut Bu Pak? Aduh, semangat ini. Apa cekap? Cekap ya? Panjenengan kan tebi-tebi griyane ngono kae. Sing penting napa? Ingat resik nggih. Nggih, bebersih. Ngeten. Insyaallah kula yakin 3 dusun niki masyarakat berubah. Kula yakin dusun 3 niki masyarakatnya dianugerahi Allah